Sebelumnya di Battle Truck The Heaven, Xiaoyan telah dianggap Bai Qing sebagai duri di halaman dalam, sehingga Xiaoyan dihampiri Bai Qing tepat di depan pagoda pembakaran api. Namun hal itu terhenti atas kedatangan salah satu wanita terkuat di halaman dalam. Kejadian itu rupanya menambah semangat Xiaoyan untuk terus menggenjot porsi latihannya, sampai di mana kelak semua orang yang ada di halaman dalam tak ada lagi berani mengganggu tim gerbang Pan. Kemudian Xiaoyan pergi ke lantai 4 dengan niatan bisa berkultivasi dan mendapatkan sebuah kekuatan baru. Bukannya berjalan mulus, melainkan ia harus berhadapan dengan Jono, karena Xiaoyan telah dianggap merebut tempat pelatihan Jenny. Nah, jadi di episode ini sangat menarik coy, sebab Xiaoyan tak ada kata ampun untuk memberi pelajaran terhadap Jono. Yo, langsung saja kita katakan bersama-sama, dan film pun dimulai. Xiaoyan melepaskan teknik teratai api kepada Jono. Ya, ada tetua He yang menyuruh menghentikan kejadian ini, sehingga Xiaoyan sempat menarik lagi serangan barusan. Meski begitu, efek teratai api ini begitu amat menakutkan. Jono hanya terkena percikannya saja coy, sudah mengalami luka serius. Apalagi jika Xiaoyan menyerangnya dengan kekuatan penuh, pastilah Jono akan menemui ajalnya. Tetua He kemudian menanyakan masalah apa yang telah terjadi. Para murid lain pun hanya bisa diam, kecuali Jenny. Dirinya memberanikan diri untuk berbicara dengan Ketua He. Sebelumnya Jenny meminta maaf atas kejadian barusan, sebab mereka tak ada niatan untuk menimbulkan kekacauan di tempat ini. Jenny menambahkan bahwa kelompok mereka dengan Xiaoyan hanya berdiskusi saja. Namun Tetua He ini tak bisa dikelabui. Ia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Andai keributan tak terjadi, tentunya Tetua He tak akan ada di tempat ini ya kan. Dan satu, Tetua He juga mengkhawatirkan, andai ia sedikit saja terlambat, maka Jono pasti sudah mati di tangan Xiaoyan. Singkatnya, Tetua He menyuruh Xiaoyan untuk menyimpan kembali teratai apinya. Xiaoyan memperlihatkan decak kagum bagi yang melihatnya saat ia memasukkan teratai api ke dalam tubuhnya. Kemudian Tetua He meminta penjelasan terhadap mereka apa yang sebenarnya terjadi. Dengan penjelasan mereka, maka Tetua He dapat mempertimbangkan seadil-adilnya apa yang harus mereka dapatkan atas perbuatannya ya kan. Dimulai dari Jenny. Seperti pada umumnya, orang pertama yang menjelaskan suatu masalah maka akan mendapatkan keuntungan tersendiri ya kan. Sebab kita bisa memutar sebuah fakta. Dengan raut wajah sedihnya, sambil berharap Tetua He iba terhadap dirinya, Jenny mengatakan bahwa Xiaoyan telah lancang mengambil tempat latihan yang biasa ia gunakan. Melihat hal itu, Jono pun berniat menegurnya. Bukannya merasa bersalah, Xiaoyan malah menghajar Jono tanpa ampun, ucap Jenny kepada Tetua He. Mendengar itu, Tetua He belumlah percaya sepenuhnya, sebab itu tadi hanya dari pihak pertama. Untuk meyakinkan sebuah kebenaran, Tetua He mempersilahkan Xiaoyan untuk menjelaskan tentang hal ini. Dengan kejujurannya, Xiaoyan mengatakan bahwa sebelumnya di pagoda ini tak ada sebuah aturan yang dimana murid lain dilarang berlatih di tempat latihan tertentu. Apalagi akan saat melihat tempat pelatihan yang kosong. Hal itu membuat keinginan Xiaoyan untuk berlatih di tempat tersebut. Nah, ketika Xiaoyan lagi asik-asiknya berlatih, Jono malah menggedor pintu tanpa permisi. Tentulah hal itu membuat siapapun pasti terganggu. Jono malah marah kepadanya. Terpaksa deh Xiaoyan meladeni permainan ini. Hingga akhirnya seperti yang terjadi saat ini coy.
Nah, setelah mendengar itu, Tetua He pun akhirnya dapat menyimpulkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Sehingga Tetua He sudah memutuskan untuk menghukum Jono dengan berat, yakni harus membayar 30 energi api dalam jangka waktu 3 hari. Jika tidak, maka Jono akan dilarang masuk ke pagoda ini selama 1 bulan lamanya. 责罚30天火能3间内缴清，否则1个月内禁止进入天坟炼气堂。 Begitupun dengan Jenny, meskipun ia tak melakukan gerakan apapun atas kejadian barusan, namun Jenny telah dianggap terlibat untuk menghajar Xiaoyan. Ia dihukum harus membayar 10 energi api dalam 3 hari. Jika tidak, maka hukuman lanjutannya sama seperti Jono. 责罚10天火能3天内缴清，你虽不是主犯，否则处罚同上。 Sementara Xiaoyan juga mendapatkan hukuman coy. Sebab siapapun yang berani melakukan keributan di pagoda ini, meskipun orang itu salah ataupun benar, tetap sama-sama dihukum. Untungnya Xiaoyan mendapatkan hukuman yang terbilang ringan, yakni harus membayar 5 energi api. 虽事出有因，可你下手过狠，责罚5天火能。 Hal itu tentulah membuat Jenny merasa iri, sebab hukuman yang dijatuhkan oleh tetua terhadap Xiaoyan sangatlah amat ringan. Tapi ini sudah keputusan mutlak Tetua He. Jika Jenny komplain, maka bisa tanyakan langsung terhadap Tetua Agung halaman dalam. 若是不服判决，可以去找大长老或者院长。 Mendengar itu pun Jenny hanya bisa diam dan tak berani lagi membantah keputusan Tetua He. Singkatnya Tetua He mengingatkan, jika sekali lagi melakukan kesalahan di pagoda ini, maka Tetua He tak segan-segan untuk menghukum mereka dengan hukuman yang sangat amat berat. 日后若再有人不守塔中规矩，定当从重处罚。 Sebelum mereka berpisah, Jenny mengatakan kepada Xiaoyan kejadian ini. Ia akan terus mengingatnya. 萧炎，今日之事，我记住你了。 Tambah satu lagi dong musuh Xiaoyan. Bukannya takut, Xiaoyan membalas. Andai Jenny bukan seorang perempuan, maka ia tak menahan diri lagi untuk menghajarnya. Bahkan melebihi dari perbuatan Xiaoyan terhadap Jono sebelumnya. Menakutkan. 不打你，因为你是女人；若你是男人，下场只会比雷娜更惨。 Singkatnya Xiaoyan sudah berada di tempat latihan. Ia pun sesegera mengkonsumsi pil untuk memulihkan diri, di mana ia sebenarnya juga merasakan kesulitan saat melawan Jono sebelumnya. Andai saja Jono serangannya lebih cepat lagi, maka Xiaoyan akan berada dalam bahaya. Hal itu membuat Xiaoyan harus benar-benar memaksimalkan latihan ini dengan harapan agar kelak Xiaoyan berhadapan dengan musuh tak kesulitan lagi. Sementara di tempat lain, para tetua halaman dalam telah berkumpul. Mereka mulai merasakan bahwa makhluk yang berada di pagoda ini benar-benar ingin bangkit. Jika itu terjadi, maka keselamatan para murid halaman dalam akan terancam. Sehingga mereka harus menjaga ketat tempat ini agar tetap aman terkendali. Apabila ini tidak dijaga dengan benar, maka tahun depan makhluk itu akan bangkit dan menyerang balik. Hal itulah yang ditakutkan oleh para sesepuh tempat ini coy. Sementara itu, nama Xiaoyan juga menjadi perhatian oleh para tetua. Berkat kekuatan di dalam tubuhnya, sehingga ia mampu bertahan begitu lama di pagoda ini. Nah, mereka pun berasumsi, melihat dari bakatnya, kelak Xiaoyan akan menjadi pahlawan dunia dari ancaman kehancuran. Tak terasa sudah 4 hari Xiaoyan berlatih di tempat ini. Sementara murid di sekelilingnya sedang memperhatikan Xiaoyan. Kala itu Xiaoyan akan menerobos alias dipromosikan coy. Decak kagum para murid lainnya sembari menceritakan kejadian yang telah dialami Xiaoyan selama berada di halaman dalam ini. 实力很强，据说连白帮的富敖都是被他打败了。原来他就家伙还是今年这届的新生领头人物，名叫萧。他要进阶了。 Dengan kegigihannya, Xiaoyan berhasil menerobos. 快要成功了，来吧，一鼓作气。 Saat ini ia sudah berada di ranah Do Grandmaster bintang 7. Xiaoyan pun kemudian merasa cukup puas setelah apa yang ia dapatkan. Alhasil ia pun kembali ke penginapan. Ditambah lagi ia sudah rindu dengan Sun Er ya kan. Sesampainya, Xiaoyan pun dikejutkan atas berdirinya 2 orang yang menggunakan senjata. Lantas membuat Xiaoyan pun bertanya-tanya. Sepertinya ada sesuatu yang tak beres. Alhasil Xiaoyan pun mengeluarkan senjatanya dan langsung mengarah ke hadapan kedua orang tersebut. Ternyata mereka adalah anggota baru tim Gerbang Pan, di mana kedua orang ini langsung memberikan penghormatan terhadap ketuanya Xiaoyan. Alasan kenapa mereka ingin bergabung dengan tim Gerbang Pan dikarenakan mereka kagum dengan kehebatan Xiaoyan.
Bukan 2 orang ini saja coy, masih ada beberapa anggota lain lagi yang setiap saat berjaga di penginapan mereka. Hal itu tak luput dari bantuan Sun Er, sehingga mereka mudah diterima di tempat ini. Singkatnya, Xiaoyan pun menemui Sun Er. Xiaoyan sangat kagum atas perbuatan Sun Er barusan. Berkatnya lah membuat beberapa murid lainnya jadi ingin bergabung dengan tim ini. Sun Er pun menyangkal akan hal itu, sebab ini semua tidak luput dari kehebatan ketua Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun diberikan lencana yang sengaja didesain langsung oleh Sun Er untuk tim Gerbang Pan. 在这儿呢。 Selanjutnya Sun Er membawa Xiaoyan ke sebuah ruangan. Di sini Sun Er akan mengatakan sebuah kejujuran, yakni dengan dipertemukannya Tetua Ling dengan Xiaoyan. Melihat hal ini tentulah Xiaoyan sangat terkejut, sebab selama ia berada di kota Jianan, Tetua Ling lah yang selalu mengawasi juga melindungi Xiaoyan. Ya, itu semua atas perintah dari Sun Er coy terhadap Tetua Ling. Tanpa ada rasa canggung, Xiaoyan langsung memberikan hormat juga terima kasih. Sebab saat pertemuan di kota Jianan sebelumnya, Xiaoyan tak sempat untuk berterima kasih. Selain itu, misi Tetua Ling juga mencari tahu keberadaan ayahnya Xiaoyan. Tapi sayangnya Tetua Ling tak menemukan titik terang. Tentulah Xiaoyan berasumsi atas hilang ayahnya ada sangkut pautnya dengan sekti Mystic Cloud. Penuh dendam dan amarah, Xiaoyan bersumpah cepat atau lambat ia akan datang lagi ke sekti tersebut, yakni dengan tujuan untuk mencari ayahnya dan juga menghabisi semua orang di sana. Setelah Xiaoyan pergi, Sun Er pun menanyakan untuk memastikan sebuah rahasia terhadap Tetua Ling, yakni tentang Mystic Cloud. Ya, Tetua Ling mengatakan bahwa di kota Jiama ini ada salah satu kerumunan yang terhubung alias bekerja sama dengan sekti Mystic Cloud coy, yakni di Aula Jiwa. Dan film pun bersambung.